Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam Bapak Ibu semua, warahmatullahi salam sehat selalu. Senang sekali saya Evi Herawati dari BUMN Track kembali bertemu dengan Bapak Ibu dalam acara sosialisasi Anugerah BUMN 2021. Sebelum mulai acara, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita diberi kesehatan dan kesempatan bersilaturahmi pada kegiatan pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Anugerah BUMN 2021 yang diselenggarakan oleh BUMN Track dan didukung oleh PPN Manajemen telah memasuki tahun yang ke-10. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana acara sosialisasi kita lakukan secara tatap muka di gedung PPN Manajemen. Kali ini karena masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kegiatan sosialisasi Anugerah BUMN 2021 kali ini kita lakukan secara online. Dan kami berharap acara ini tidak mengurangi antusias dari Bapak dan Ibu untuk menyimak hingga akhir acara nanti. Dan pada kesempatan pagi ini, kami akan menghadirkan 3 pembicara. Satu adalah Bapak Samsudin Hadi Sutarto, beliau selaku CEO dari BUMN Track. Lalu kedua ada Dr. Triyono Sapurutro, beliau selaku Direktur Eksekutif PPN Manajemen yang akan memberikan keynote speech pada kegiatan pagi ini. Lalu pembicara ketiga yang bisa saya katakan sebagai pembicara atau narasumber kunci di sini ada Pak Alpisyasam atau akrab kita sapa dengan Pak Pisa. Dan sepertinya Pak Pisa sudah bergabung bersama kita di sini. Beliau adalah Kepala Divisi Riset dan Konsultasi PPN Manajemen. Nah, Pak Pisa ini adalah pembicara yang nantinya akan memberikan informasi mengenai tata cara pengisian kuesioner Anugerah BUMN 2021 yang nantinya akan Bapak Ibu isi sebagai ini adalah tahap awal mengikuti proses penjurian Anugerah BUMN 2021 ini. Dan nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin diajukan, Bapak Ibu bisa mengisi di kolom chat ya. Jadi nanti akan kita bacakan, kita sampaikan setelah paparan dari narasumber nanti. Dan kami mohon izin, selama acara ini berlangsung, kami akan secara otomatis audio Bapak Ibu kami mute ya, agar nanti informasi yang disampaikan oleh para narasumber kita bisa terima dengan baik. Oke, semoga acara ini hari ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada ketiga narasumber, Bapak Samsudin Hadi Sutarto, Bapak Dr. Triyono, dan Pak Pisa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih kepada para peserta untuk Anugerah BUMN 2021 tahun ke-10 ini. Dalam suasana pandemi saat ini, saya kira sudah berlangsung 1 tahun kurang lebih ya, dari Maret 2020. Dan terima kasih juga kepada rekan kami dari PPN Manajemen, Bapak Triyono dan Pak Pisa dan tim yang selalu bersama dengan kami sudah tahun ke-7 ini. Walaupun BUMN kami sudah melakukan 10, tapi dengan PPM sudah 7 tahun terakhir ini, dan sangat kami rasakan manfaatnya bagi kami, mungkin bagi BPN juga bagi BUMN semuanya. Dan bersama ini kami dari BUMN Track ingin juga menyampaikan sedikit perjalanan BUMN Track dengan pandemi saat ini. Kami juga dari BUMN Track melakukan percepatan dari transformasi. Sebenarnya kami persiapkan untuk periode yang akan datang, cuma situasi pandemi ini kami mungkin akan sedikit memperlihatkan video dari BUMN Track. Silakan bisa diperlihatkan.
mungkin saya jelaskan saja. Jadi BUMN Track ini selama periode 2020 tahun kemarin kami sudah melakukan beberapa perubahan di organisasi kami. Dari majalah sendiri yang kami awalnya memang dari majalah BUMN Track. Ini adalah sudah tahun ke-14 sebenarnya BUMN Track. Kami sudah melakukan dari majalah, kami sudah bangun online sebenarnya dengan kalau Bapak Ibu ya mungkin juga di sini para peserta banyak yang milenial saya kira yang hadir, sehingga kami sampaikan bisa klik sebenarnya di bumntech.id untuk online, itu ada berita update setiap hari, ya kan. Kemudian kalau majalah, kami saat ini mulai akhir tahun 2020 kemarin, kita sudah terbitkan tidak tiap bulan, tetapi 2 bulan sekali. Dan kami juga menerbitkan dalam bentuk e-magazine. Jadi kalau tadi dalam bumntech.id, nanti muncul di sini ada e-magazine, bisa diklik. Ya. Dan kemudian e-magazine ini bisa dilihat halaman per halaman, ya, dan bisa diperbesar kalau untuk bisa dibaca. Saya kira era sekarang memang sudah tidak dalam bentuk cetak, tapi kami juga cetak tetap kami kirimkan, gitu. Kami lakukan. Kemudian BUMN Track juga kami juga sudah soft launching sebenarnya pada tahun lalu, yang akan insya Allah akan kami launching juga pada nanti acara Anugerah BUMN pada tanggal 8 April, yaitu kami sudah membuat YouTube channelnya BUMN Track TV. Jadi kalau Bapak Ibu buka ke YouTube, ya, kemudian klik di sini ada BUMN Track TV, gitu, nanti sudah kelihatan ada itu video-video yang di BUMN Track TV. Kami selalu update dalam 1 minggu baru 2 video. Jadi saat ini kami sudah ada 120 video, subscribe-nya ada 750. Dan kami harapkan nanti pada saat launching kami sudah di atas 1000 untuk subscribe. Gitu. Dan ini video-video yang memang tentang BUMN, gitu ya. Jadi kalau BUMN update mungkin setiap 1 minggu 2 kali kami akan selalu ada berita-berita terbaru berbentuk video dan durasi 1-2 menit. Nah, kami juga ada nanti di dalam video itu di BUMN Track TV ada inspirasi CEO, ya kan. Terus kemudian juga kita tampilkan juga profil-profil dari BUMN. Kemudian yang ketiga, kami juga mengembangkan transformasi di digital apps. Karena saking begitu banyaknya berita-berita tentang BUMN, kita agak sulit juga memverifikasi mana BUMN yang betul. Kalau di sosial media ya agak benar dan kekurangannya. Dan Bapak Ibu semua bisa langsung update sebenarnya real time berita-berita tentang BUMN. Bisa buka di saat ini masuk baru di aplikasi Play Store. Jadi buka di Play Store, kemudian klik cari BUMN Indonesia. Nah, diklik BUMN Indonesia, nanti muncul, nah di-download BUMN Indonesia ini. Nah, dari BUMN Indonesia nanti akan muncul di Bapak Ibu semua seperti ini, logonya BUMN Indonesia. Berita-beritanya di home, bisa dimunculkan itunya ya, tampilannya. BUMN Indonesia. Jadi di home BUMN Indonesia itu tentang berita-berita tentang BUMN. Jadi real time. Jadi 7 jam yang lalu beritanya apa, ya kan? Terus real time. Jadi coba ke bawah sedikit. Sudah lihatin. Khawatir tidak ke bawah. Nah, itu yang BUMN TV sudah. Nah ini nggak kelihatan ya. Rubriknya nggak kelihatan Mas ya. Itu home yang fiturnya home itu berita-berita tentang BUMN. Jadi itu baik dari antara dari media-media pikiranrakyat.com, dari jawapos.com, jadi seluruh media-media mainstream yang sudah terverifikasi Dewan Pers, kita download tarik ke apps BUMN Track Indonesia ini, BUMN Indonesia. Dan di sini adalah kami juga sudah mendownload juga link untuk semua website dari Bapak Ibu semua. Jadi yang BUMN yang punya websitenya
bisa dilingkan dengan BUMN Indonesia. Sehingga di sini ada PLN, ada Mandiri, Pertamina, Pelindo 1, Pelindo 2, semua link BUMN website-nya akan ada di kita. Kemudian trending. Nah, di trending sini para pejabat, kadang-kadang ada Pak Erick Thohir, ada Pak Hari Fajar Sampurno dari Dirut Barata, kemudian ada dari BPK, Pak Asano Kosasi. Jadi baik secara perorangan, ada juga dari namanya Kementerian BUMN. Kadang tidak menyebutkan namanya, tapi dari Kementerian BUMN apa-apa yang nih banyak sekali Kementerian BUMN berita-berita yang update. Dan ini real time. Jadi real time itu setiap saat, setiap jam, karena ini mesin yang bekerja. Kemudian itu yang di BUMN Indonesia. Sehingga Bapak Ibu kalau ingin berita tentang BUMN yang terjadi pada saat ini, ada apa aja beritanya, bisa download di aplikasi BUMN Indonesia. Itu yang coba kami sajikan kepada Bapak Ibu. Kami sebagai media BUMN ingin mencoba memberikan informasi selengkap mungkin apa yang terjadi di BUMN. Selanjutnya, di ajang Anugerah BUMN ini, karena memang situasi pandemi ini, kami sudah diskusi dengan juri, ya, di sini Ketua Dewan Juri Pak Dr. Tantri Abeng, dan dengan PPM Manajemen, sehingga temanya ini kami sesuaikan dengan situasi pandemi. Sehingga temanya yang kita angkat strategi dan transformasi di masa pandemi. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin perbandingan strategi pertumbuhan dari tahun 2020 dibanding tahun 2019, saat ini tidak dibandingkan seperti itu, karena memang kondisinya akan berbeda. Sehingga 2020 seperti apa, kemudian terproyeksi untuk tahun 2021 seperti apa. Nah, itulah akan bagian daripada penilaian. Mungkin nanti lebih detail dijelaskan oleh Pak Pisa nanti dari PPM. Kemudian untuk tujuan yang kami ingin capai juga, memang selain ingin melihat dari strategi, juga transformasi di masa pandemi ini. Saya kira saat ini situasinya karyawan pun tidak di kantor, bisa bekerja di rumah ataupun di kondisi dimanapun juga. Nah, situasi ini sehingga juga akan menjadikan transformasi bagaimana KPI-nya dan bagaimana meningkatkan kinerjanya, gitu. Dan yang kalah pentingnya, tujuan kami juga ini pasti proyeksi CEO 5 tahun yang akan datang pada saat sebelum terjadi pandemi, dengan terjadi pandemi itu akan selalu pasti akan terjadi berbeda. Dan bagaimana dia melakukan terobosan dan sebagainya, kreativitas, ide-ide kreatif. Sehingga kami memang apa yang disajikan pada anugerah BUMN tahun ke-10 ini sangat berbeda. Dan kami harapkan para peserta itu akan lebih antusias, karena di samping itu juga kami lihat dari Kementerian BUMN kemarin juga sudah meluncurkan namanya Padi UMKM. Dan memang bila dari BUMN para peserta, walaupun di dalam kategori yang disampaikan mungkin nanti disampaikan oleh PPM, kategorinya sama dengan tahun lalu, saya kira kriteria penilaiannya akan berbeda. Dan bila ada video-video yang tentang dukungan dari BUMN terhadap UMKM untuk peningkatan dan bangkit kemudian lebih maju lagi, nah mungkin bisa dikirimkan juga kepada kami panitia. Dan untuk juri pada ajang ini tetap ketua dewan jurinya Dr. Tantri Abeng, beliau adalah pengamat BUMN dan dewan pakar dari BUMN Track. Kemudian dewan juri lainnya ada Dr. Andes Mas Ahmad Daniri, IMAC, beliau adalah ketua Komite Nasional Kebijakan Government KNKG. Ada Dr. Eni Sri Hartati, pengamat ekonomi Indep. Kemudian dia juga adalah dewan pakar BUMN Track. Ada Dr. Agus Nurudin, dia adalah CEO Nielsen Indonesia 2014 sampai 2020. Dan saat ini beliau adalah chairman dari BUMN Track Consulting. Ini juga baru yang kami bangun. Kemudian ada
Bapak Dr. Abdul Ghani, MA, beliau adalah Direktur Utama Garuda Indonesia tahun 98-2002 dan beliau juga adalah pengamat BUMN. Ada Bu Leni Tatobing, saat ini menjadi Managing Director and Partner Boston Consulting Group Indonesia. Ada Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI. Ada Pak Freddy Tulung, Dirjen Infokominfo dari tahun 2019 sampai 2015 dan saat ini juga pengajar di LSPR dan di UI. Ada Pak Dr. Insinyur Triyono Saputro MSI, beliau saat ini PLT Executive Director dari PPM Management. Dan ada Prof. Bramantio Johan Putro, MBA, PhD, PEI, beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Ada Insinyur Andi Ilham Said, Insinyur MSOM, PhD, Fakulti Sekolah Tinggi PPM Manajemen. Dan saya sendiri, Esa Sutarto, CEO BUMN Track. Dan yang terakhir ada Pak Ahmad Kusaini, pemimpin redaksi BUMN Track. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan mungkin nanti penjelasan tentang kriteria dan sebagainya nanti disampaikan oleh pihak PPM. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto atas sambutan yang telah diberikan. Lalu pembicara kedua, kami persilakan kepada Bapak Triyono Saputro. Apakah sudah bergabung sama kita? Ya, sudah. Baik, Bapak, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi Anugerah BUMN 2021 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan BUMN-BUMN yang hadir di tempat ini dalam acara sosialisasi ini dan terutama Bapak Ibu sebagai wakil dari BUMN-BUMN itu. Anugerah BUMN ini adalah yang ke-10. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini masih diminati dan dinilai penting oleh BUMN-BUMN di Indonesia. Selama ini anugerah BUMN banyak diminati dan menjadi salah satu referensi. Kalau tidak bisa dikatakan referensi yang cukup penting, yang memberikan informasi mengenai kinerja dan kemajuan BUMN. Tentu saja selain penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Nah, BUMN-BUMN yang telah kami berikan anugerah, itu ternyata juga terbukti dapat menunjukkan kinerja yang baik sesuai kategorinya selama ini. Dan demikian pula CEO yang kami berikan anugerah, kami amati ternyata juga bisa menunjukkan kinerja yang baik dan bahkan memiliki karir yang baik begitu. Nah, tentu saja kami akan selalu menjaga kualitas dan citra dari anugerah BUMN yang sudah kami laksanakan selama 10 tahun ini. Kami akan menjaga kualitas metodologi penelitian, kualitas proses, dan kualitas penjurian. Selama ini, seperti disampaikan oleh Pak Toto tadi, kami melibatkan para juri dari berbagai latar belakang, seperti para ahli bidang manajemen, para ahli di bidang bisnis, bidang konsumen, lembaga konsumen, dan juga para praktisi bisnis yang memang memiliki track record yang baik. Dan tentu saja ini dipimpin oleh Bapak Dr. Tanri Abeng yang kita semua sudah tahu reputasi beliau sebagai eksekutif maupun sebagai menteri. Nah, metodologi dan proses yang kami laksanakan ini disusun berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan riset PPM Manajemen sebagai perguruan tinggi, sebagai lembaga konsultansi, lembaga asesmen SDM dan sertifikasi profesi, maupun sebagai lembaga pelatihan yang di bidang manajemen, dan kami berdiri sejak tahun
1967. Jadi sudah kami berkiprah di bidang jasa manajemen ini selama kurang lebih 54 tahun. Nah, PPM manajemen selama ini dipercaya oleh Kementerian BUMN sebagai lembaga asesmen calon direksi dan direksi BUMN. Jadi boleh dikatakan mayoritas calon direksi maupun direksi BUMN pernah mengikuti asesmen calon direksi maupun direksi BUMN di PPM manajemen. Kami juga dipercaya oleh BUMN-BUMN sebagai mitra pengembangan SDM maupun mitra pengembangan organisasi dan manajemen. Adapun alumni-alumni Sekolah Tinggi Manajemen PPM sudah banyak yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan seperti menteri, dirjen, dan sebagainya, maupun direksi-direksi BUMN dan swasta. Jadi mungkin dengan reputasi demikian, BUMN Track 10 tahun yang lalu mengajak kami bermitra untuk menyelenggarakan acara anugerah BUMN ini. Nah, anugerah BUMN ini tahun ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita saat ini sedang menghadapi krisis pandemi COVID-19. Oleh karena itu, setiap tahun kami juga ada topik-topik khusus atau penekanan-penekanan khusus di setiap tahun. Untuk tahun ini kami penekanannya adalah tentang kemampuan dan hasil yang ditunjukkan oleh BUMN dan direksi BUMN dalam menghadapi krisis ini. Dalam kata lain, sejauh mana BUMN itu bisa dancing with pandemi. Jadi bagaimana bisa survive, bisa tumbuh berkembang, bahkan hidup bersama pandemi selama setahun ini. Dan juga bagaimana BUMN itu juga sudah siap untuk tumbuh berkembang secara cepat pasca pandemi yang kita harapkan akan segera terjadi pasca pandemi ini. Jadi kita harapkan dengan penemuan vaksin ini, pandemi ini akan selesai dan kita akan bisa bekerja dengan cepat dan bisa tumbuh. Nah, itu juga kami ingin coba nilai, karena keluar dari krisis dan bisa tumbuh dari krisis yang luar biasa ini. Karena krisis pandemi ini berbarengan dengan kondisi disrupsi, kondisi VUCA, kemudian bareng dengan pandemik, itu luar biasa. Dan hanya BUMN-BUMN tertentu, hanya CEO tertentu yang mampu membuat BUMN itu keluar dari krisis dan tumbuh, terutama untuk sektor-sektor yang memang terdampak. Jadi kami akan juga lihat sejauh mana sektor-sektor yang terdampak itu bisa keluar dari krisis, tumbuh dengan baik, atau sejauh mana BUMN-BUMN di sektor-sektor yang memang mendapat anugerah dari pandemi ini untuk bisa memanfaatkan anugerah pandemi ini dengan sangat baik untuk menumbuh kembangkan bisnisnya. Jadi jangan khawatir bagi BUMN-BUMN yang memang terdampak oleh krisis ini sehingga bisnisnya menurun. Kami juga akan memberikan apresiasi dan penghargaan apabila BUMN itu walaupun turun bisnisnya tapi bisa survive dan mungkin juga bisa mempertahankan bisnisnya. Jadi bukan hanya kami melihat dari yang tumbuh saja, tapi yang survive itu juga perlu diberi penghargaan karena ini krisis pandemi. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu yang wakil dari BUMN yang hadir di sini nanti bisa memahami betul mengenai kriteria-kriteria yang kami sampaikan dan juga mengkomunikasikan dengan baik ke pimpinan BUMN supaya Bapak Ibu BUMN bisa mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Kami berharap anugerah yang kami berikan tahun ini memang bisa memberikan anugerah yang betul-betul berkualitas, objektif, dan independen.
Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Triyono, terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak. Jadi betul seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Triyono, mengingat para dewan juri ya Pak ya, dari berbagai latar profesi yang kredibilitasnya sudah teruji, jadi menjadikan ajang ini juga sangat kredibel gitu ya Pak ya. Dan saya rasa juga teman-teman di BUMN pasti sudah sangat mengenal PPM Manajemen karena banyak yang ikut assessment di sana ya Pak. Iya, betul Pak. Ya, oke, baik. Untuk selanjutnya, nah ini mungkin juga yang sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua, karena Pak Pisa di sini akan menjelaskan mengenai tata cara pengisian kuesioner yang menjadi langkah awal untuk proses penjurian Anugerah BUMN 2021. Kepada Pak Pisa, kami persilahkan. Cek. Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Evi gitu ya. Saya menyapa beliau dengan panggilan Kak Evi ya biar kelihatan akrab, sekaligus juga kalau boleh saya memperkenalkan Kak Evi Herawati ini adalah redaktur pelaksana dari BUMN Track gitu ya. Sebagai redaktur pelaksana saya kadang-kadang agak heran juga, beliau turun ke lapangan sendiri, mewawancarai narasumber sendiri, nulis sendiri, ngedit sendiri, memuat juga sendiri gitu ya. Kalah pemimpin redaksinya gitu ya. Baik, oke, hal yang menarik juga nanti kalau Bapak Ibu dan teman-teman di sini sempat baca-baca artikelnya BUMN Track, sebenarnya banyak artikel yang saya pernah ngelihat isi dapurnya biasa-biasa aja, tapi dipoles sama redaktur pelaksana yang namanya KFI ini jadinya bagus semua. Gitu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya KFI. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhayante, salam kebajikan. Semoga pertemuan kita secara virtual kali ini tetap membawa Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, izinkan sebelum kita memulai, saya menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wabil khusus yang pertama tentunya ada atasan saya di sini Bapak Dr. Triyono Saputro, kemudian ada partner atau mitra kami yang mungkin udah sejak lama bergelut dengan terkait penjurian ataupun apapun ya namanya di Anugerah BUMN, baik mulai dari tahun 2012 sampai 2021 ada Pak Toto atau Samsudin Hadi Sutarto di sini. Ini sekaligus kalau keseharian kami menangani Anugerah BUMN dalam rangka menentukan siapa pemenangnya, Pak Toto ini termasuk partner berantem saya gitu ya. Oke. Maksudnya berantem itu mendebatkan gitu ya. Karena masing-masing meyakini A lebih bagus, B lebih bagus lagi gitu ya. Tapi itu hal yang biasa dan menandakan bahwa Anugerah BUMN ini baik di sisi yang mungkin berhadapan dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di BUMN maupun di belakangnya itu penuh dengan dinamika. Karena lambat laun ya mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2020 kemarin mengalami berbagai dinamika dan kami pun melihat bahwa ternyata Badan Usaha Milik Negara beserta keluarganya di Indonesia ini juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kadang-kadang ada yang ekstrim juga. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Alpiza Syam, gitu ya. Tadi Kak Evi nyebut saya, silakan panggil beliau dengan nama Pizza, gitu ya. Tapi tolong kalau ada yang menyebut saya Pizza, jangan ditambahkan Hat, Marzano, Domino, atau apapun di belakangnya. Saya cukup dipanggil Pizza aja gitu ya. Sehari-hari saya ada di PPM Manajemen, kebetulan masih mendapatkan amanah untuk menduduki posisi sebagai Kepala Divisi Riset dan Konsultansi. Dan kebetulan divisi riset konsultansi di mana saya ada di dalamnya ini yang dari tahun ke tahun mendapatkan amanah juga untuk menjalankan berbagai proses terkait dengan penilaian dan pada akhirnya penentuan siapa yang berhak mendapatkan anugerah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Oke. Baik, sebelum kita mulai, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman di acara atau di gelaran Anugerah BUMN 2021 yang di tahun 2021 ini, tahun yang cukup spesial. Kenapa? Karena kita menjalankan proses penilaiannya dengan metode daring atau online.
Dan Anugerah BUMN 2021 ini adalah gelaran ke-10 setelah sekian tahun lamanya kami bersama BUMN Track menyelenggarakan ini penuh dengan dinamika juga, banyak serunya, banyak hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran. Salah satunya mungkin yang Bapak Ibu juri dan teman-teman dari BUMN Track dan dari PPM Manajemen cukup senang kalau menyebutkan, saya mengutip kata-kata dari pemimpin redaksi BUMN Track, Mas atau Kang, atau saya biasanya manggilnya Chief, karena beliau Chief Editor gitu ya, Chief Ahmad Kusaini gitu ya. Entah kenapa di gelaran Anugerah BUMN ini kita punya salah satu kategori pemenang yaitu Best CEO. Dan entah kenapa juga Best CEO alumni dari Anugerah BUMN ini dari tahun ke tahun kok menduduki posisi yang gimana gitu ya. Salah duanya mungkin boleh saya sebutkan beberapa tahun yang lalu ada Pak Ignatius Jonan, ada Pak Arif Yahya, ada Pak Budi Karya Sumadi. Bapak Ibu dan teman-teman tentunya cukup tahu beliau ada di mana sekarang. Pernah duduk di kabinet dan kemudian cukup memberikan warna bagi bangsa ini gitu ya. Kemudian yang lain dari yang anak perusahaan tiba-tiba karena jadi best CEO kok menjadi pemimpin holdingnya dan sebagainya. Oke. Dan oleh karenanya mungkin banyak juga yang berkata-kata ya ini nggak 100% benar gitu ya. Mungkin bisa dianggap hoax juga. Anugerah BUMN atau BUMN Award ini kadang-kadang dianggap juga sebagai ajang untuk assessment. Ajang untuk pembuktian bahwa baik perusahaan maupun figur CEO di dalamnya itu merupakan figur CEO yang kredibel, perusahaannya sehat dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Baik, izinkan juga saya menyapa Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Ada yang dari Surabaya, paling tidak saya ngelihat ada yang dari Pelindo 3 Group dan kawan-kawan. Titip salam hangat kami buat direksi, terutama Pak UU gitu ya. Ada yang dari Bali atau ITDC, kemudian ada juga yang dari Sumatera dan wabil khusus. Kalau yang dari Jakarta kelihatannya nggak terlalu bermasalah ya. Oke, sebelum kita memulai, saya mungkin harus menyampaikan bahwa tidak banyak yang berubah dari apa yang kita nilai dalam Anugerah BUMN 2021 ini. Oke, sebentar. Anugerah BUMN 2021, oke sebentar. Abu boleh diganti nggak? Ini kayaknya bukan yang ini deh. Nah, betul Pak. Bisa, itu salah. Ya. Mohon maaf yang share screen kebetulan bukan saya gitu. Kebetulan saya di sini ditemani oleh teman-teman dari PPM Manajemen, wabil khusus saya ditemani oleh salah satu teman baik saya namanya Abu Zar. Beliau biasa dipanggil Abu. Kalau kami jalan berdua, beliau dipanggil Abu, saya dipanggil Aladin. Tolong jangan diartikan macam-macam. Udah ada ya? Sudah Pak, sebentar ya Pak. Oke. Baik, sambil menunggu, mungkin satu hal yang tidak kurang serp di pertemuan secara virtual ini, kalau ada hal seperti ini saya nggak bisa keliling-keliling mingle berhadapan dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. Padahal ingin juga menyapa secara lebih dekat gitu ya. Bapak Ibu dan teman-teman, ada yang dari grup Pertamina, saya lihat di sini, ada yang dari grup Semen Indonesia, grup Pupuk Indonesia, grup PTPN. Terima kasih sudah bergabung dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu gitu ya. Baik, mari kita mulai sedikit demi sedikit gitu ya. Anugerah BUMN 2021 ini bertemakan strategi dan transformasi di masa pandemi. Suatu hal yang cukup singkat gitu ya, dan menggambarkan bahwa yang kita angkat adalah apa yang telah dilakukan oleh BUMN dan keluarganya dalam rangka untuk tetap bertahan. Insya Allah bisa bertumbuh atau bahkan bertransformasi di masa-masa yang sebagian besar orang menyebutkan ini adalah masa sulit.
masa pandemi COVID-19 yang entah kita juga nggak tahu kapan selesainya pandemi COVID-19 ini. Oke, salah satu hal yang saya kutip dari Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Letjen TNI Doni Monardo, ketika ada yang menanyakan, Pak, kapan COVID-19 di Indonesia selesai? Beliau hanya menyebutkan yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, apapun itu, inilah yang akan menjadi tema besar kita, strategi dan transformasi di masa pandemi. Boleh next, Kak? Oke. Nah, kami akan mengelompokkan peserta, utamanya perusahaan gitu ya, ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah BUMN itu sendiri. Siapa BUMN? Ya, yang punya status BUMN. Kalau bentuknya PT, insya Allah belakangnya ada Persero. Oke. Kalau yang bentuknya perum, insya Allah dia termasuk ke dalam BUMN. Kalau nggak salah di sini yang bentuknya perum, paling nggak saya lihat ada Damri gitu ya. Selamat pagi dan selamat bergabung Pak dari Damri gitu ya. Salam buat Mutia gitu ya. Kemudian yang kedua, selain BUMN, ada anak perusahaan BUMN, termasuk di dalamnya yang dulunya BUMN, sekarang menjadi anak dari holdingnya gitu ya. Saya pikir Bapak Ibu dan teman-teman yang berada dalam kelompoknya IFG, disebutnya IFG ya, Indonesian Financial Group gitu ya. Yang di dalamnya ada beberapa asuransi, termasuk Jamkrindo, Jasindo, Jasara Harja, AC, dan yang lain sebagainya. Kemudian juga Bahana Arta Ventura, Bahana Sekuritas, dan yang lain sebagainya. Ini mungkin masuknya ke dalam anak perusahaan BUMN. Begitu juga Bapak, Ibu, dan teman-teman yang asalnya dari pupuk di bawah kelolaan Pupuk Indonesia Holding Company. Begitu juga dengan semen, dan begitu juga dengan perkebunan di bawah holding PTPN. Oke, itu kita masukkan ke dalam anak perusahaan BUMN. Baik untuk BUMN maupun anak perusahaan BUMN, ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Kepada mereka atau siapapun yang menyandang status perusahaan publik atau go public, yang biasanya di belakangnya pakai sematan akhiran TBK, baik yang langsung TBK maupun yang Persero TBK. Oke, itu kita masukkan sebagai perusahaan TBK, baik BUMN maupun anak perusahaan BUMN. Dari ketiga kelompok peserta ini, kami akan memberikan kategori penghargaan. Yang pertama adalah kategori strategi tumbuh dan bertahan. Oke, bertahan dalam apa? Bertahan dalam badai, atau bertahan dalam pandemi, atau bertahan dalam kesabaran, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, transformasi organisasi. Ketiga, pengembangan talenta atau talent development. Keempat, ada inovasi teknologi. Kelima, ada tata kelola perusahaan atau good corporate governance terbaik. Dan yang keenam, ada best of the best. Best of the best ini mungkin udah komprehensif atau paripurna, yang mungkin ada di berbagai kategori-kategori sebelumnya. Dan keenam kategori, baik strategi tumbuh dan bertahan, transformasi organisasi, pengembangan talenta unggul, inovasi teknologi, dan GCG terbaik, dan juga best of the best, ini akan berlaku untuk masing-masing kelompok, yaitu BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan TBK. Baik, boleh dilanjut? Oke. Kemudian selain ada untuk perusahaan atau institusi, kami juga akan memberikan penghargaan kepada personil, berupa personil yang merupakan figur pemimpin atau leader dari masing-masing perusahaan atau organisasi. Biasanya diwakili oleh either itu direktur utama, atau ya kalau orang Indonesia senang nyebutnya ya meskipun agak-agak salah kaprah kalau boleh saya bilang di sini, CEO, Chief Executive Officer. Oke. Kalau saya iseng-iseng berdasarkan literasi yang saya sempat baca gitu ya, bacanya juga masih sedikit gitu ya. Sebenarnya kalau BUMN di Indonesia CEO-nya itu cuma satu, namanya Pak Erick Thohir. Direktur utamanya itu lebih tepat sebenarnya seperti COO, Chief Operating Officer. Oke, bagaimanapun juga suatu hal yang mungkin sudah terlanjur kita terima kesalahkaprahannya itu gitu ya, bahwa direktur utama di berbagai perusahaan itu kita anggap CEO, meskipun kalau saya atau kalau kata Pak
atau guru saya, guru corporate governance di Indonesia, namanya Pak Mas Ahmad Daniri. Indonesia nggak mengenal terminologi CEO, yang dikenal adalah presiden direktur atau direktur utama berdasarkan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Oke, whatever it is. Untuk kategori penghargaan CEO ini, kita akan membaginya menjadi dua bagian besar. CEO BUMN dan CEO perusahaan TBK, baik BUMN dan juga anak perusahaan BUMN. Oke, apa aja sih kategori yang ada di dua kelompok CEO ini, baik CEO BUMN maupun CEO perusahaan TBK? Yang pertama, CEO dengan best change leadership. Kita akan menilai ya mana-mana aja nih CEO yang kita anggap dan kita yakin dari berbagai penilaian, dari berbagai sudut pandang, memiliki kompetensi change leadership yang terbaik. Kemudian CEO dengan the best strategic orientation. Oke, sama kita akan melakukan penilaian yang sama juga gitu ya. Dan melihat apakah yang bersangkutan memiliki good strategic orientation. Yang ketiga, ada CEO dengan driving execution terbaik gitu ya. Oke, penilaiannya mungkin sama, tapi kita akan melihat dari sudut pandang apakah yang bersangkutan memiliki good driving execution gitu ya. Tolong jangan disalahartikan, jangan menganggap CEO dengan driving execution terbaik itu adalah yang sering driving di driving range. Nggak ada hubungannya gitu ya. Kita akan melihat kira-kira siapa yang mungkin memiliki kemampuan atau kompetensi yang cukup mumpuni dalam mendorong eksekusi. Tidak hanya plan, tapi juga doing. Oke. Yang keempat, kita akan melihat atau menetapkan kategori CEO dengan best effort untuk talent development-nya. Ada beberapa CEO yang ternyata memiliki perhatian khusus dalam rangka mengembangkan insan di organisasinya sehingga bisa menjadi eksportir eksekutif gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima gitu ya, tentunya secara paripurna akan ada juga the best CEO. Oke, seperti yang tadi saya sempat sampaikan ya di gelaran-gelaran yang lalu, the best CEO-nya ini ya ada yang sempat jadi menteri, ada yang masih jadi menteri, atau masih ada yang bertahan kayaknya nggak bisa ada yang menggantikan, ya satu hal yang menarik. Dan ternyata gelaran anugerah BUMN ini juga menjadi semacam barometer peta dinamika badan usaha milik negara dan anak-anak perusahaannya, serta eksekutif di dalamnya. Baik, izinkan saya melanjutkan. Nah, untuk penilaiannya sendiri, saya berfokus kepada perusahaan gitu ya. Ada beberapa indikator, atau saya senang menyebutnya kelompok indikator. Kami membangun 6 kelompok indikator penilaian anugerah BUMN 2021. Pertama, strategi tumbuh dan bertahan. Yang kedua, transformasi organisasi. Yang ketiga, pengembangan talenta unggul. Keempat, nilai-nilai dan budaya. Kelima, inovasi dan teknologi. Dan keenam, tata kelola perusahaan. Paling tidak ada 6 kelompok indikator penilaian ini gitu ya. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, seperti halnya gelaran-gelaran tahun lalu, kita akan melakukan penilaian anugerah BUMN ini untuk perusahaan berdasarkan jawaban atas kuesioner yang kami sebarkan sesaat lagi. Kelihatannya kalau di chat udah ada nih kuesionernya gitu ya. Kuesioner ini juga yang sebenarnya sudah menurunkan 6 kelompok indikator penilaian anugerah BUMN 2021 ini. Kalau kita coba bedah satu persatu, mari kita sama-sama lihat. Yang pertama untuk kelompok indikator strategi tumbuh dan bertahan. Gitu ya. Ada berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma 2. Kemudian kelompok indikator ini secara khusus berfokus pada strategi bisnis yang diterapkan untuk tumbuh dan bertahan. Ada berapa pertanyaan? Tadi saya sebutkan hanya ada 2 pertanyaan gitu ya. Karena kalau 100 pertanyaan ya kelihatannya nggak akan ada yang ngisi, kok kayak tes masuk CPNS ya, atau
ujian masuk perguruan tinggi negeri atau apapun gitu ya. Cukup 2 pertanyaan gitu ya. Pertanyaan pertama, kebijakan, strategi, dan sistem apa yang telah diimplementasikan oleh perusahaan untuk tumbuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Oke. Siapapun yang ada di perusahaan, terutama pemimpin perusahaan atau mungkin best talent dari masing-masing perusahaan, insya Allah akan dengan sangat mudah menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang kedua, kebijakan, strategi, dan sistem apa yang telah diimplementasikan oleh perusahaan untuk bertahan di masa pandemi COVID-19? Oke, ini juga suatu pertanyaan yang saya pikir sangat lugas, tinggal dijawabnya tentunya dengan cara yang elegan, meskipun tidak melakukan rekayasa atau mengada-ngada gitu ya. Oke, atau saking lugasnya jangan juga nanti dijawabnya kami menyerahkan diri semua Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak gitu juga gitu ya. Oke. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan kuesioner dalam kelompok indikator strategi tumbuh dan bertahan gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu dan teman-teman membutuhkan pula dokumen pendukung. Di mana dokumen pendukungnya dapat berupa entah itu risalah rencana strategis perusahaan, atau kalau punya Renstra silahkan gitu ya. Kalau punya RJP silahkan juga kalau mau dilampirkan, tapi jangan yang tebal-tebal gitu ya. Laporan tahunan atau annual report gitu ya. Atau dokumen lain yang memuat substansi pertumbuhan perusahaan. Seperti apa sih gitu ya. Pak, kami nggak punya RJP, nggak punya Renstra gitu ya. Tapi direksi kami punya ya 1 lembar kecil menunjukkan bahwa inilah rencana-rencana kami di masa mendatang. Itu aja it's okay gitu ya. Laporan tahunan ya laporan tahunan kami secara lisan Pak gitu ya. Bapak mau nggak dengar podcastnya? Oke, kalau emang ada silakan. Oke. Itu yang pertama, kelompok indikator strategi tumbuh yang bertahan dan bertahan. Kelompok indikator yang kedua tajuknya adalah transformasi organisasi. Oke. Kelompok indikator transformasi organisasi ini mengacu kepada rencana program kerja, kebijakan, atau apapun yang telah disusun, begitu pula dengan hasil yang diperoleh dalam rangka bertransformasi dan bertumbuh, terutama di masa pandemi atau terutama dalam kaitannya dengan pandemik yang ada ini, apakah ada perubahan dan bagaimana menyikapinya? Oke. Kemudian pertanyaannya apa? Nggak ada pertanyaan-pertanyaan, tapi 1 pertanyaan aja. 1 pertanyaan yaitu jelaskan rencana program kerja, kebijakan, atau apapun yang telah disusun, serta hasil yang diperoleh dalam bertransformasi dan bertumbuh terutama di masa pandemi. Dan tentunya dibutuhkan pula dokumen pendukung. Nah, ada yang bertanya-tanya mungkin, Pak, kalau udah kita menjawab pertanyaan kuesioner secara lugas, apa gunanya dokumen pendukung? Atau kalau kita ada dokumen pendukung, apa gunanya pertanyaan kuesioner? Apa gunanya kita jawab? Saya pikir dua-duanya dibutuhkan dan dua-duanya tentunya dua-duanya merupakan hal yang cukup penting juga. Maaf tidur. Kurang 1. Kurang 1 jadi punya 1 aja ya Bu ya? Iya. Oke, saya lanjutkan gitu ya. Jadi ada pertanyaan kuesioner yang harus dijawab gitu ya. Saya nggak tahu pasti nanti kuesioner yang disebarkan mudah-mudahan bisa disesuaikan ya gitu ya. Karena kalau saya lihat di chat katanya ada yang nggak sesuai gitu ya. Panitia tolong nanti di resolve hal seperti itu. Kemudian dokumen pendukungnya, apa sih gunanya dokumen pendukung? Dokumen pendukungnya itu jujur, kalau boleh saya bilang, biar nggak cuma asal nyampein aja gitu ya. Oke. Dokumen pendukung untuk kelompok indikator transformasi organisasi ini dapat berupa roadmap transformasi, kalau ada. Kemudian risalah rencana strategis perusahaan. Oke. Sama dong Pak dengan yang tadi? Iya, jadi jangan diulang. Laporan tahunan. Sama dong dengan yang sebelumnya? Ya, jadi jangan diulang. Atau dokumen lain yang memuat substansi, transformasi, dan pertumbuhan perusahaan. Oke. Kira-kira demikian untuk kelompok indikator yang kedua. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah kelompok indikator pengembangan talenta unggul yang mengacu kepada penerapan kebijakan, sistem, dan rencana pengembangan talenta serta hasil yang telah didapatkan oleh perusahaan dari kebijakan, sistem, dan strategi tersebut, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan fungsional SDM. Maksudnya apa tuh? Ya siapa tahu ada yang punya kekhasan dalam hal kebijakan fungsional SDM atau pengembangan sumber daya manusia di perusahaannya, silakan ditampilkan. Begitu pula dengan hasilnya. Oke, kelompok indikator ini memiliki 2 pertanyaan kuesioner. Yang pertama, tolong jelaskan kebijakan, strategi, dan sistem seperti apa yang telah ditetapkan dan diimplementasikan oleh perusahaan dalam upaya mengembangkan talentanya. Oke, kami mengembangkan apanya? Pokoknya mengembangkan, ya nggak gitu juga gitu ya. Tolong secara ringkas dan lugas dan jelas, apa sih yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pengembangan talenta? Oke. Kemudian bagaimana hasil yang telah diperoleh oleh perusahaan selama ini dengan adanya kebijakan, strategi, dan pengembangan tersebut? Oke. Strateginya ada, kebijakannya ada, kalau hasilnya nggak ada, ini juga jadi pertanyaan gitu ya. Kalau boleh ya apapun hasilnya silakan disampaikan gitu ya. Pada umumnya saya sangat meyakini Bapak Ibu dan teman-teman kayaknya nggak kepengen ya memperlihatkan kalau hasilnya nggak bagus gitu ya. Kecuali hasilnya yang tidak mengenakan tapi cukup membanggakan. Alhamdulillah Pak, gara-gara kami mengembangkan kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan talenta, ya insan organisasi kami bisa tumbuh berkembang dan pada akhirnya dibajak oleh BUMN lain. Itu satu hal yang mungkin nggak mengenakan tapi membanggakan gitu ya. Silakan kalau memang ingin diceritakan hal seperti itu. Dan dokumen pendukungnya dapat berupa apa? Bisa laporan tahunan, kemudian saya meyakini Bapak Ibu dan teman-teman di berbagai BUMN atau anak perusahaan BUMN hampir paling tidak 2 tahun sekali melakukan survei kepuasan atau keterikatan karyawan. Either itu employee engagement survey, employee satisfaction survey, atau apapun namanya gitu ya. Silakan dipaparkan kalau memang hasil survei itu ada gitu ya. Kemudian boleh juga kalau mungkin punya roadmap pengembangan SDM atau dokumen-dokumen lain yang memuat substansi pengelolaan dan pengembangan aspek talenta dan SDM. Baik, itu kelompok indikator yang ketiga. Kelompok indikator yang keempat, nilai-nilai dan budaya. Ini sesuatu hal yang mungkin ada yang bilang agak-agak seksi juga sekarang gitu ya. Oke. Seksi bagi konsultan. Nilai-nilai dan budaya ini mengacu kepada nilai-nilai dan budaya organisasi yang menjadi landasan dalam menyelenggarakan kegiatan perusahaan. Termasuk di dalamnya kebijakan dan strategi untuk menginternalisasi atau menanamkan nilai-nilai tersebut ke seluruh insan organisasi. Oke, di berbagai kesempatan saya iseng-iseng nanya, Pak, organisasi Bapak ini ada nilai-nilainya nggak? Ada budayanya nggak? Ada apa? Bentar. Saya coba lihat dulu ya. Oke. Nggak taunya nilai-nilai organisasi itu sebenarnya ada di dalam satu frame dan digantung di tembok. Ya kebetulan ya direksi yang bersangkutan duduk membelakangi tembok tersebut gitu ya. Berarti Bapak nggak pernah lihat ke belakang Pak, ya itu ada loh Pak di belakang gitu. Iya tapi saya nggak hafal gitu ya. Jangan cuma jadi pajangan, tapi kami ingin melihat apakah nilai-nilai yang sudah ditetapkan tersebut menjadi budaya. Dan kami juga ingin tahu bagaimana membudayakannya. Oke. Oleh karenanya ada 2 pertanyaan kuesioner. Pertama, apa yang menjadi nilai-nilai perusahaan yang menjadi landasan kebijakan dan strategi yang ditetapkan untuk menjalankan kegiatan organisasi? Oke. Ayo di sini, dari Pertamina Group, ayo tahu nggak nilai-nilainya apa? Dari PTPN apa? Gitu ya. Dari PLN Group apa? Ayo gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan menanamkan nilai-nilai dan budaya perusahaan agar menjadi pedoman berkarya bagi seluruh insan dalam organisasi. Nilai-nilai atau budaya yang mungkin di state ya semua orang mungkin hafal ya. Tapi bagaimana cara biar semua orang hafal dan nggak cuma hafal, tapi menanamkan dalam keseharian mereka berkarya di organisasi itu seperti apa? Kami ingin mengetahui itu.
dalam anugerah BUMN ini. Dan dokumennya dapat berupa laporan tahunan, atau kalau ada laporan hasil survei budaya, kalau memang pernah dilakukan. Dokumen lain yang memuat substansi nilai-nilai dan budaya gitu ya. Oke. Itu yang keempat. Kelompok indikator penilaian yang kelima adalah inovasi dan teknologi. Oke. Hal ini mengacu kepada inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan oleh perusahaan yang mendukung penciptaan keunggulan kompetitif. Dengan satu pertanyaan kuesioner, ya tolong jelaskan apa dan bagaimana inovasi dan pemanfaatan teknologi mutakhir, baik dalam domainnya TIK, teknologi informasi komunikasi, ataupun teknologi tepat guna lainnya yang telah dilakukan perusahaan. Oke. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja, atau mungkin bersaing di tingkat global. Kalau boleh, ada dokumen pendukung berupa either itu laporan tahunan, atau rencana strategis, atau cetak biru teknologi informasi kalau ada gitu ya. Atau dokumen lain yang memuat substansi inovasi dan pemanfaatan teknologi. Silakan disampaikan. Ini hal yang mungkin menjadi suatu kelaziman bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang berada di perusahaan-perusahaan yang memang syarat dengan muatan teknologi. Oke. Nah, bagaimana yang tidak? Pasti ada berbagai hal terkait inovasi atau teknologi. Silakan digali di masing-masing perusahaan. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, kelompok indikator penilaian yang keenam adalah tata kelola perusahaan. Ini mungkin sesuatu yang sudah tidak asing lagi, dan saya pikir sudah menjadi bagian dari nafasnya perusahaan sehari-hari, yaitu tentang tata kelola perusahaan, yang mengacu kepada struktur, proses, dan hasil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance gitu ya. Oke. Termasuk di dalamnya kebijakannya apa, pedomannya apa, dan hasil penilaiannya. Hasil penilaiannya mungkin kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman di masing-masing perusahaan pernah melakukan assessment corporate governance, baik yang dilakukan oleh BPKP atau kelompok konsultan yang lain, mungkin entah ada yang langsung yang minta tolong dinilai oleh IFC atau bahkan Asian Development Bank gitu ya, kalau ada yang nekat minta ke sana gitu ya, atau siapapun, silakan dilampirkan. Oke. Baik. Itu yang terakhir, tata kelola perusahaan. Secara ringkas, kami merangkumnya menjadi seperti ini. Cukup ringkas. Ada 6 indikator atau kelompok indikator. Strategi tumbuh dan bertahan, transformasi organisasi, pengembangan talenta unggul, nilai-nilai budaya, inovasi dan teknologi, dan tata kelola perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan di kuesionernya ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pertanyaan totalnya. Dokumen pendukung bisa dilihat tadi. Risalah rencana strategis perusahaan atau RJPP-nya sekalian. Gitu ya. Kemudian laporan tahunan, saya pikir laporan tahunan 2020 insya Allah belum jadi ya, habis lebaran nanti mungkin jadinya gitu ya. Paling tidak kalau mau memperlihatkan kinerja keuangan, saya pikir sekarang bulan Februari belum selesai ya audit ya. Gitu ya. Insya Allah nanti di bulan Maret bisa disusulkan, atau paling tidak unaudited figure juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian laporan hasil survei dan yang lain sebagainya gitu ya. Hasil penilaian GCG yang tentunya mungkin nggak setahun sekali gitu ya. Tapi ambillah yang paling update yang terakhir. Baik, kemudian boleh next gitu ya. Ini tahapan penilaiannya. Tahap pertama kami akan melakukan penilaian terhadap dokumen atau data dokumennya dokumen apa aja sih? Pertama, lembar jawaban kuesioner. Jadi tadi ada pertanyaan, tolong diisi jawabannya, ditulis jawabannya. Pakai apa Pak nulis jawabannya gitu ya? Pakai double folio tulisan tangan. Enggak saya bercanda gitu ya. Iseng aja pakai kayak begitu. Oke, tentunya di atas kertas atau mungkin nanti ya mekanismenya kita bikin PDF atau apapun gitu ya. Kemudian yang kedua, penilaian pada sesi presentasi. Oke, nanti ada sesi presentasinya nih gitu ya.
yang diikuti oleh mereka yang tahap satunya lolos, gitu ya. Jadi ada cerita nggak lolosnya Pak ya? Iya, gitu ya. Ya kalau nggak ngirim apa-apa ya nggak lolos dong, gitu. Berarti nggak bisa ikut yang ke tahap kedua, gitu ya. Kemudian tahap ketiga, tahap ketiga ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan tahap 2 gitu ya. Kami juga akan melakukan penilaian CEO berdasarkan presentasi khusus CEO-nya. Baik, kemudian next. Nah, untuk ketentuan umum seleksi yang tahap pertama, gitu ya. Kami membutuhkan Bapak Ibu dan teman-teman mengirimkan dokumen tertulis yang disampaikan oleh perusahaan. Ya, ketentuannya mungkin seperti ini. Tolong diisi dengan atau ditulis dengan font Calibri 11. Panjang jawabannya maksimal 5 halaman. Spasinya 1. Gitu. Kenapa Pak cuma 5? Kan tadi pertanyaannya ada 9. Ya, itu adalah seni tersendiri ya. Membuat sesuatu yang ringkas tapi padat. Gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen pendukung dapat dilampirkan bersamaan dengan pengiriman kuesioner. Dilengkapi juga nanti surat keterangan dari perusahaan yang menerangkan bahwa jawaban atas pertanyaan pada kuesioner telah disampaikan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ditandatangani oleh minimal sekretaris perusahaan atau direksi. Kira-kira demikian. Nanti dikirimkan kemana? Alamatnya ada di sini. Batas waktu pengirimannya kapan? Gitu ya. Tanggal 15 Maret. Aduh, ya sekitar 2 minggu lagi dong Pak. Iya. Gitu ya. Kami kebetulan harus butuh diskusi ini dulu segala macam. Silakan, lebih cepat, lebih baik. Gitu ya. Atau ada yang menyebutkan juga ikan cepat, ikan gabus gitu ya. Makin cepat, makin bagus gitu ya. Mari kita berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu yang terbaik, bukan hanya untuk anugerah BUMN ini, tapi untuk perusahaan kita masing-masing, dan untuk bangsa ini semoga bisa cepat keluar dari pandemi. Hal yang ingin saya sampaikan di sini juga sebagai, bukan pesan terakhir gitu ya, sebagai kata-kata yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Di berbagai kesempatan, di berkali-kali gelaran anugerah BUMN, pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Kayaknya lebih dari 3 kali saya dapat pertanyaan itu. Pak, saya agak-agak males Pak ikutin ini, kalau nggak menang buat apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ya Pak, kami belum apa-apa Pak, perusahaan kami masih ini dalam tahap ini dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu dan teman-teman, percayalah, usaha tidak mengkhianati hasil, dan tidak hanya semata-mata hasil yang dinilai di dalam anugerah BUMN 2021 dan anugerah BUMN sebelumnya. Kami juga melihat proses, melihat bagaimana perusahaan dan insan dalam organisasi itu jungkir balik, dan kami juga ingin melihat dinamika yang terjadi sehingga perusahaan bisa sampai sekarang ini. Apapun hasilnya, bagaimanapun kinerjanya, karena bagaimanapun juga tidak ada kinerja yang tidak baik kalau ternyata dilakukan dengan usaha-usaha yang baik gitu ya. Berkali-kali juga saya mengutip satu idiom ya yang asalnya dari janji atlet disabilitas gitu ya, dari Amerika Serikat sana, yang menyebutkan let me win but if I cannot win let me be brave in the attempt. Kalau bahasa Indonesianya mungkin artinya kira-kira biarkan kami menang, tapi kalau kami tidak menang, at least kami sudah mencoba berusaha untuk melakukannya. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dari berbagai BUMN dan anak perusahaan BUMN, manfaatkan anugerah BUMN 2021 ini, silahkan diikuti, atau mungkin lebih kasarnya, yuk kita ramaikan gitu ya. Menang atau kalah urusan belakangan, yang penting sudah berupaya menunjukkan bahwa this is us and we did this for Indonesia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab khusus,
Dan sebelum kita sampai ke sesi itu, izinkan saya menutup pembicaraan saya dengan ucapan terima kasih. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jangan lupa 3M. Saya akhiri dengan ucapan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Om. Salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Pisa atas waktunya, atas penjelasannya yang cukup tinggi. Jadi panggilnya Pak Pisa ya, nggak pakai atau domino. Cukup Pak Pisa. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan ketik di kolom chat ya. Ini kami sudah lihat ada beberapa. Kebanyakan sih yang minta materi ya, materi presentasinya Pak Pisa tadi oleh kami juga sudah di-share di kolom chat. Ini pertama ada 2 pertanyaan dulu ya Pak. Dari Mas Randy ya. Dari Mas Randy dari Pupuk Kaltim. Pertanyaannya adalah, selamat siang, mohon izin apakah saya terlewat informasinya untuk penghargaan bagi CEO anak perusahaan BUMN non-TBK tidak ada ya? Ini bagaimana Pak Toto atau Pak Pisa bisa menjelaskan? Jadi untuk anak perusahaan non-TBK, mungkin tadi yang sudah dijelaskan untuk CEO BUMN dan CEO TBK ya tadi Pak. Silakan. Pak Toto. Ya, Pak Toto mungkin akan menjelaskan. Ya, terima kasih. Seperti tahun lalu sebenarnya kami seperti dengan PPM manajemen itu tidak mencantumkan dulu untuk CEO anak perusahaan BUMN. Namun di dalam perjalanan kita ini kan ada beberapa tahapan tadi yang sampaikan oleh Pak Pisa itu pengisian kuesioner dengan data, kemudian presentasi untuk perusahaan, kemudian presentasi nanti CEO. Di saat presentasi perusahaan itu kebanyakan itu juga yang biasanya lolos ke CEO itu adalah yang presentasi kebanyakan juga langsung dirut juga gitu. Dan hampir rata-rata yang menang juga di presentasi di CEO itu kebanyakan mereka juga yang di perusahaan juga dia presentasi. Nah, pengalaman tahun lalu karena kita juga ini kan jurinya cukup banyak ya. Karena dari PPM sendiri juga panel ahli juga bisa 14 ya panel ahli di luar juri kan. Juri ini lebih banyak sehingga memang perdebatan anak perusahaan ini tampil nggak tampil itu di kategori ini bisa ada bisa nggak ada dan tahun lalu juga memang ada gitu ya dan itu juga hasil perdebatan dari para juri. Jadi dari hasil presentasi jadi kami harapkan sebenarnya baik itu BUMN maupun yang TBK maupun yang anak perusahaan BUMN biasanya dari presentasi perusahaan pun apalagi ini dalam bentuk Zoom ya tidak perlu hadir ya sehingga diharapkan kebanyakan tuh CEO-nya sendiri atau direktur utamanya sendiri yang memang presentasi dan kalau perusahaan bisa didampingin dengan tim dari direksi tetapi kalau untuk CEO tidak bisa jadi harus sendiri CEO saat presentasi CEO karena kalau lihat mungkin tidak dilihatkan ya jadwal presentasinya ada nggak Lin coba dilihatin presentasi jadwal timeline jadi situ di timeline ada itu berbeda. Jadi mungkin sudah di-share tadi materinya dari Pak Pisa. Itu ada timeline. Jadi presentasi perusahaan itu waktunya sendiri. Nah, kemudian nanti yang CEO tersendiri gitu. Dan tahun lalu ini contoh gitu ya. Tahun lalu CEO terbaik di anak perusahaan seperti Pupuk Kaltim. Jadi secara korporasi beliau adalah di Pupuk Kaltim secara perusahaan dia juga salah satu ada kategori yang terbaik. Kemudian di CEO kebetulan beliau juga tampil Pak Bakir Pasaman ya di Rut Pupuk Kaltim dan itu terjadi pada tanggal penghargaan itu tanggal 9 Juli 2020 tahun lalu. Nah, tanggal 3 Agustus 2020, 1 bulan kemudian, Pak Bakir Pasaman diangkat menjadi Dirut Pupuk Holding. Nah, ini juga tadi yang Pak Pisa sampaikan bahwa
Iya, pupuk Indonesia. Jadi pupuk Indonesia. Nah ini kami juga mengapresiasi. Memang kalau memang hebat di anak perusahaan, kita tampilkan kategori CEO terbaiknya. Saya kira seperti itu. Dan kami harapkan tahun ini juga para CEO dari anak perusahaan BUMN juga bisa tampil dan nanti di juri lah yang akan menyeleksi dia diikutsertakan di dalam CEO. Karena memang ini kan real time nanti setelah perusahaan kan kemudian CEO. Seperti itu. Terima kasih. Ya baik, jadi sudah terjawab ya Pak, bahwa nanti CEO anak perusahaan non TBK tetap akan ada kriterianya, ada kategorinya. Lalu tadi ada beberapa pertanyaan, apakah bisa dikirim melalui PDF atau bentuk yang lain? Kita sarankan untuk dalam bentuk PDF saja ya, jadi untuk mengurangi risiko. Lalu ada pertanyaan juga di sini, beberapa ya, ini ada lebih dari satu yang menanyakan bahwa apakah kita bisa mengikuti lebih dari satu kategori, gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, gitu. Jadi bagaimana Pak, boleh mengikuti lebih dari satu? Pak Fisa mungkin bisa bantu jawab. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang menanyakan ini, yang kalau apakah presentasinya sekali saja atau setiap kategori presentasinya, maksudnya kategori strategi tumbuh dan bertahan itu satu presentasi, kategori transformasi itu strategi presentasinya yang lain lagi. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu dari, saya nggak tahu nih, dari Shaber, dari PTPN 5, sorry, disebutnya PTPN atau PTPN ya? PTPN ya, maaf gitu ya. Saya terbiasa nyebutnya PTPN gitu ya. Karena saya sebenarnya bukan orang PPM Management, tapi PPM Management gitu. Begini. Kami hanya menilai sekali dan kuesionernya juga satu. Jawaban kuesionernya juga satu gitu ya, untuk berbagai kategori tersebut. Akan halnya nanti penilaian, tentunya kita melakukan pendalaman yang cukup komprehensif ya gitu ya. Jadi yuk sekarang Bapak Ibu para juri dan juga para panel expert, kita menilai yang pertama, kita nilai indikator-indikator untuk kategori atau kriteria strategi tumbuh dan bertahan. Kita ngebahas itu dulu. Oke. Dari mana? Dari bahan yang sama. Oke, nanti ternyata yang didapatkan, oke, kayaknya yang the best tuh ini gitu ya. Sekarang yuk next. Untuk kategori atau kriteria transformasi organisasi, khusus untuk hal itu dulu. Kita lihat semuanya juga, oke, ternyata yang the best ini dan yang lain sebagainya. Dan oleh karenanya nanti, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, pada saat presentasi, hal ini semua yang harus dipaparkan. Kalau boleh saya ingin menyampaikan sedikit clue atau bocoran, gitu ya. Bocorannya adalah nanti pada saat presentasi, tolong disiapin nih, atau tolong diwanti-wanti nih kepada pimpinan di organisasi masing-masing. Oke. Entah ke direksinya atau ke sekretaris perusahaannya. Pak, Bu, nanti Bapak Ibu presentasi, tolong fokus kepada 1, strategi tumbuh dan bertahan. 2, transformasi organisasi. 3, pengembangan talenta. 4, nilai-nilai budaya. 5, inovasi teknologi. Dan 6, GCG. Jangan malah jualan. Oke, silakan disampaikan seperti itu. Biar nanti jurinya juga mungkin nggak banyak nanya, gitu ya. Karena udah dapat insight. Kalau nanya pun mungkin pertanyaan pendalaman. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi nggak usah repot-repot bikin 5 kali atau 6 kali, tapi 1 kali itu untuk kita lihat di semua kriteria. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu dan teman-teman yang menyampaikan pertanyaan. Terima kasih juga untuk yang bertanya dari Pak Fisa, terima kasih jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi dari PT PNM ini, apakah kuesionernya nanti akan di-share ke email? Jadi Bapak Ibu nanti untuk kuesioner, insya Allah akan kami share ke email atau melalui WhatsApp ya. Jadi nanti bisa langsung di-download oleh Bapak dan Ibu. Lalu yang tadi sudah dijawab ya dari PTPN 5 ya. Bisa mengikuti lebih dari 1, hanya saja isinya hanya 1 ya Pak Fisa ya. Jadi nanti presentasinya sekaligus gitu ya, dilihat nanti masuknya di kategori apa. Lalu ada lagi yang tanya dari Sabre, dari PT Sabre. Untuk jawaban maksimal 5 lembar itu, apakah untuk per kategori?
Ini mungkin udah masuk yang tadi atau ada penjelasan lagi Pak Pisah? Sama yang tadi. Oke. Sama ya. dengan yang tadi jawabannya ya. Sekali aja. Semuanya Baik. terserba sekali. Ada lagi dari PTPN 5 sama. Jadi tadi maaf bentar. Mana ya? Oh, kalau bisa apakah presentasinya sekali saja atau setiap per kategori? Jadi tadi presentasinya sekali saja ya Bapak Ibu ya. Jadi sekalian. Oke, dari PNM nanti akan kami share lagi materinya. Tadi sudah dicatat ya oleh PPM, materi yang kita share sebenarnya sama aja isinya, hanya mungkin ada beberapa ikon yang beda dengan yang disampaikan Pak Pisah tadi, tapi isinya sama. Lalu dari Airnav nih, Airnav Indonesia, izin bertanya, bisa ikut berapa kategori kah Pak? Oh, tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu. Jadi bisa ikut sebanyak-banyaknya kategori, tapi presentasi hanya dilakukan sekali. Oke, dari Askrindo, dari Askrindo, Bapak Mustafa, apakah untuk tahap 3 penilaian presentasi CEO yang dinyatakan lolos seleksi tahap 2, itu semuanya, semua kategori atau bagaimana Pak? Presentasi CEO virtual atau enggak Pak? Ayo Pak, silahkan Pak Pisah. Oke, saya menjawab yang terakhir dulu, presentasinya semua virtual. Oke, tapi nanti ada protokol-protokol tertentu ya, maksudnya begini, untuk presentasi perusahaan, ya sedapat mungkin yang mempresentasikannya direksi. Yang mau hadir siapa, silahkan. Nggak sebanyak-banyaknya juga sih gitu ya. Jangan bawa 200 orang juga masuk ke dalam virtual meeting room gitu ya. Ya yang penting-penting aja mungkin gitu ya. Sekretaris perusahaannya ikut boleh, public relation atau humasnya atau siapapun oke, nggak apa-apa gitu ya. Komisarisnya mau diajak juga nggak apa-apa gitu ya. Atau pemegang saham pengendali mau ngajak Pak Erick Thohir juga nggak apa-apa, silakan gitu ya. Tapi nanti ketika presentasi CEO, kami berharap yang datang cuma satu. CEO-nya tok gitu ya. Tapi CEO kami butuh ini Pak Bu segala macam ya. Jadi beberapa kesempatan emang ada beberapa CEO atau dirut itu yang punya ADC 6. Ya, jangan gitu juga gitu ya. Ya maksimal kami memperbolehkan mungkin akan didampingi oleh 2 orang maksimal. Oke. Kemudian kaitannya dengan tahapan. Tadi tahapannya begini. Tahap pertama itu Bapak Ibu dan teman-teman tolong kirimkan dulu paling lambat tanggal 15 Maret kuesioner atau jawaban kuesioner plus dokumen-dokumen pendukung. Itu pertama. Dari penilaian itu, kami akan melihat siapa yang akan dipanggil untuk presentasi di penilaian tahap kedua. Ya, kira-kira begitu juga tuh, gitu ya. Berarti Pak, kalau kami ngirim, ada kemungkinan kami nggak dipanggil Pak ke tahap yang kedua. Saya bisa bilang yes, tapi kemungkinannya sangat kecil. Kalau jawaban kuesioner dikirim dan semua dokumen pendukung juga dikirim gitu ya. Tapi kalau cuma nyetor muka aja, ya insya Allah nggak dipanggil sih Pak gitu. Jadi tolong diikuti aja dulu yang di tahapan pertama gitu ya. Kalau yang udah sih kemarin yang mendaftar 100, yang ngirimin kuesioner dan jawabannya serta dokumen pendukung itu 80, ya yang kami ajak itu sekitar 78-an. Lo cuma 2, ya iya karena yang 2 itu mungkin entah agak asal-asalan atau emang nggak berminat gitu ya. Oke, kira-kira demikian. Jadi jangan khawatir Pak, as long as yang disampaikan dalam bentuk tertulis itu cukup firm, nggak ada alasan juga bagi kami untuk nggak manggil Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu ya. Yang kedua presentasi. Nah, presentasi nanti mungkin meskipun nanti sebenarnya akan disampaikan pada undangan untuk mempresentasikan, saya boleh menyampaikan juga mungkin dari sekarang gitu ya sedikit sneak peek atau kisi-kisinya. Presentasi itu waktunya singkat untuk mempresentasikan. Yang lama itu mungkin untuk tanya jawab dan diskusi, gitu ya. Di beberapa kesempatan terdahulu ya kami ingin mencoba mengulangi lagi tahun 18, 19, dan 20 kemarin. Kami juga ingin melihat kepatuhan atau compliance terhadap aturan atau protokol dari presentasi ini. Maksudnya Pak, Bu, kalau diminta 10 menit, kalau bisa jangan jadi 40 menit dong gitu ya. Itu banyak tuh kalau yang biasa seneng gitu ya.
waktu saya tinggal berapa? Tinggal 2 menit. Boleh nggak minta 20 menit lagi? Ya jangan gitu juga gitu ya. Mungkin ya kalau bisa comply. Dan satu hal, tolong ada outline-nya juga mempresentasikan sesuatu. Yuk fokus kepada apa yang akan dinilai. Gitu ya. Jangan malah, kebetulan kami juga sekarang sudah masuk ke bisnis ini gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang berminat ya, kok malah jadi jualan gitu ya. Kita appreciate semua upaya itu, tapi kebetulan karena waktunya nggak terlalu banyak dalam satu kesempatan itu, mungkin kita hanya punya waktu 1 jam, 10-15 menit presentasi, sisanya ya akan banyak tanya jawab dari baik panel ahli penilai maupun dari dewan juri. Silakan manfaatkan kesempatan itu, sebenarnya begitu. Nanti mungkin kami akan membatasi juga, kalau memang harus pakai slide PowerPoint, slide-nya maksimal berapa. Saya pernah nemuin ada beberapa perusahaan badan usaha milik negara yang untuk presentasi slide-nya sampai 68. Ya, jangan sampai itu juga. Kalau boleh sih, jangan lebih dari 12. Gitu ya. Oke. Kira-kira itu aja tuh yang bisa saya sampaikan untuk Bapak. Siapa tadi, Kak Evi? Ya, Pak, dari Askrindo Syariah, Bapak Mustafa, Pak. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Mustafa. Ya, baik, terima kasih Pak Pisa. Jadi itu ya, nanti untuk presentasi CEO diharapkan Bapak Ibu bisa menghadirkan CEO atau direktur utama masing-masing perusahaan. Lalu ada pertanyaan lagi dari dari PGE ini Ibu Esti, anak perusahaan Stamina ya. Ini untuk seleksi penilaian atau presentasi apakah dilakukan secara online? Tadi sudah dijawab ya Pak oleh Pak Pisa. Akan dilakukan secara online mengingat masih kondisi pandemi seperti saat ini. Lalu dari Pertamina Training and Consulting ini. Apakah akan dibuatkan grup WA untuk koordinasi lebih lanjut ataukah sudah ada? Mungkin kita tidak perlu buat grup WA, tapi nanti jika ada pertanyaan yang akan diajukan, Bapak dan Ibu bisa langsung WhatsApp ke nomor dari BUMN Track yang sudah menyampaikan undangan ya, bisa di WhatsApp ke nomor itu, mungkin dengan Ibu Linda nanti. Lalu PPN. Tadi dari PTPN 12 juga bertanya yang sama ya tentang grup WA. Mohon maaf, mungkin nanti langsung saja kalau ada pertanyaan gitu Pak, Ibu. Mana lagi? Sepertinya cukup itu pertanyaannya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Bisa nulis lagi di kolom chat. Masih ada waktu mungkin. Udah jam 12 ya. Masih ada waktu sebelum zuhur. Jadi kami mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu supaya betul-betul memperhatikan timeline-nya, karena ini selama ini takutnya ada yang kelewat gitu, misalnya mengumpulkan kuesioner tadi kalau nggak salah maksimal di batas waktu tanggal 15 Maret ya, gitu. Karena ini adalah proses awal untuk mengikuti penjurian anugerah BUMN 2021. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para peserta. Ini sudah 189, kalau tadi di awal-awal sudah mencapai 200-an pesertanya, karena mungkin ada kegiatan lain, jadi ada yang masih keluar, harus keluar gitu. Ada pertanyaan lagi Pak dari TPS Gita Andri. TPS ini apa ya Bapak ya? Untuk presentasi yang perusahaan secara online, namun untuk presentasi CEO tetap datang ya, mohon info. Silakan Pak Pisa, sudah dijelaskan tadi ya. Tetap online. Jadi semuanya presentasi dilakukan secara online. Itu yang nanya TPS ya, Dan TPS itu. Sebagai catatan ya Pak Pisa, slide-nya jangan terlalu banyak ya. Jadi nanti sudah habis waktunya. Tadi Bapak bilang maksimal mungkin sekitar 12 halaman. PTPN 4, ini ada yang nanya lagi. TPS ya tadi. Pak Syahrul, ukuran kertas jawaban kuesioner. Nah, ini menarik juga nih, mungkin ada juga kali yang mau nanya seperti ini. Ini jawabannya, saya langsung jawab ya Pak, ukurannya kertas A4. Nah, itu untuk jawaban kuesioner. Lalu dari ITDC, Mbak Inka,
Izin bertanya, jika sudah mengirimkan kuesioner tetapi ada revisi dan waktu masih sebelumnya deadline, apakah masih diperbolehkan? Terima kasih. Kalau saya rasa sih boleh ya, tapi silakan mungkin Pak Pisa yang jawab. Boleh Mbak Inka, tapi pertanyaannya nggak boleh susah-susah. Pertanyaan. Ayo, pada dasarnya panitia baik yang dari BUMN Trek maupun PP Manajemen ya open untuk berdiskusi tentang berbagai hal supaya apa yang akan disampaikan dan prosesnya juga lancar. Jadi feel free aja kalau ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Mungkin di forum ini banyak yang masih malu-malu bertanya gitu ya. Atau nggak sempat bertanya karena udah zuhur atau belum makan atau apapun gitu ya. Nanti kalau nggak salah ada kontak number dari panitia, ada Linda atau siapapun, silakan disampaikan di situ. Oke, baik. Jadi para juri dan panelis alhamdulillah baik-baik hati semua ya Pak Pisa ya. Jadi kalau ada tambahan, masih ada tambahan atau revisi masih bisa kita terima. Apakah ada lagi nggak dari Bapak Ibu yang mau disampaikan? Atau nanti bisa dilanjut lagi ke langsung kontak yang nomor WhatsApp yang ada di proposal ya. Baik, terima kasih kembali dari PT SIL, dari TPS, Gita Andri, atau Bapak Gita Andri ya. TPS itu Terminal Peti Kemas Surabaya ya? Baik ya, Bapak Ibu semua mungkin sudah cukup. Nanti bisa dicek lagi di materi yang kita share tadi, ada apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pisa. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa kita bahas lagi. Oke, dari Pelindo 3, Bapak atau Ibu Komang Rahayu, terima kasih Bapak dan Ibu. Semangat guys ya, semangat semua Bapak Ibu. Mungkin untuk menutup acara pagi ini, Pak Pisa ketawa. Kita foto bareng gimana? Boleh ya Pak? Kita sini udah siap-siap juga. Videonya tolong dibuka semuanya Bapak dan Ibu. Kalau mau dibuka audionya juga boleh, saling menyapa. Jadi saling salam. Salam sehat Mbak Evi. Di grup ini, Mbak Rita, halo. Ini kelihatan di monitor kami nih dari PT HIN, Hotel Indonesia Natur. Siap. Selamat datang dan terima kasih sudah mengikuti. Ada Pak Kusaini juga di sini, pemimpin redaksi BUMN Trek. Salam sehat. Halo Pak Kusaini. Pak Fiza. Ayo dibuka semuanya dan boleh di-unmute semuanya biar bisa bicara. Pelindo 3, Mbak Yasmin. Hai Mbak Evi, salam kenal. Salam kenal, terima kasih ya. Terima kasih ya. Pak Kusaini, ada yang mau disampaikan ya, Pak Kusaini adalah Pemred atau pemimpin redaksi dari BUMN Trek. Skovindo Mbak Dewi ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, amin. Sehat-sehat semuanya. Iya. Semangat ya, kita mudah-mudahan lancar. Apalagi lagi masa pandemi ini, jadi banyak program yang bisa dipaparkan nantinya. Bagaimana Bapak dan Ibu tetap survive di tengah pandemi COVID-19. Ayo kita foto semuanya, apakah sudah dibuka semua videonya? Oke, pakai aba-aba apa nggak usah? Kalau nggak usah, jadi nanti fotonya candid. Apa? Pak Kusaini tuh, Pak Kusaini, ada yang mau disampaikan nggak? Pemret wajib ngomong itu Pemret. Baik. Yuk kita foto bersama ya. 1, 2, cheese, crack. Slide kedua.
Oke, 1, 2. Cek. Nah, slide ketiga ini maaf ya, agak bersabar menunggu karena banyak pesertanya, alhamdulillah. Oke, 1, 2, 3. Mereka padahal kan beda-beda, mereka juga nggak tahu di slide keempat. Oke, slide keempat, 1, 2, 3. Ayo dibuka, yang belum videonya dibuka silakan biar kelihatan wajahnya Bapak dan Ibu. Oh, udah waktu jam makan siang ini. Oke. Oke. Slide kelima, 2 slide terakhir. 1, 2, 3. Cekrek. Udah. Dan slide terakhir. Ini. 1, 2, 3. Halo Ibu Titi. Halo Ibu. Terima kasih sehat ya Bu. Sudah berkenan hadir. Mbak Titik sehat. Oke. Ya, Bu Nini, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Sukses selalu. Oke, baik. Dengan sesi foto ada Ibu Ninik dari PT Inti. Terima kasih Ibu. Ya, dengan sesi foto akhirnya berakhirlah kegiatan sosialisasi Anugerah BUMN 2021 pada hari ini. Semoga selanjutnya Bapak Ibu lancar-lancar dalam mengisi kuesioner dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Terima kasih. Hai hai. Bu Lili, terima kasih ya. Terima kasih Bu Evi. Sampai jumpa. Nik, apa kabar? Sehat-sehat, Pak Komarudin, sehat terima selalu kasih. ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Izin live. Mbak Esther dari ITDC. Hai Mbak Evi, apa kabar? Ya, Mbak Esther. Halo Mbak Rita. Halo. Mas Oki, Kang GGS, Mbak Dina. Mbak Inta, terima kasih Mbak Inta. Ada Pak Sabto. Izin live ya. Mbak Lucy, terima kasih ya. Dari PPF. Pak Bisa, terima kasih banyak Pak Bisa. Semoga sukses, semoga lancar, diberi kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.